warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Holidah Harni Nasution, guru PAI di SD Negeri 1501 Gunung Gilo, Kecamatan Susadulu, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan kedua. Pada hari ini, tanggal 31 Januari 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada SD Negeri 1501 Gunung Gilo, Kecamatan Susadulu, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, pada kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap anak-anak ini semua? Siap, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, kelas 5. Oke. Kelas 5. Oke, Bu. Kelas 5. Siap, Bu. Oke, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Sudah siap belajar? Enggak, Kak. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dipimpin sama
kita dapat melaksanakan pelajaran kita ya. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Iya betul, siapa lagi? Apa pelajaran kita minggu yang lalu nak? Asmaul Husna. Sekarang mari kita nyanyikan lagu 5 Asmaul Husna ya. Sekarang kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Baik kepada teman. Itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Nantinya kalian bisa dalam sehari-hari menghormati teman. Baik itu berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda tempat tinggal, berbeda suku atau ras. Ya. Inilah hasil asesmen kita tugas kalian minggu yang
tugasnya di sini telah kalian peroleh nilai asesmen kalian minggu yang lalu, nak ya. Sekarang kita masuk ke materi kita, indahnya saling menghargai. Siapa yang tahu apa itu arti toleransi? Coba nampak. Saling menghargai, Bu. Ya, ada lagi yang tahu apa itu arti toleransi? Dipa. Sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati. Ada lagi? Ya, coba lihat. Keyakinan, Bu. Keyakinan. Toleransi adalah saling menghargai. Ya, saling menghormati. Itu adalah arti dari toleransi. Toleransi atau saling menghargai adalah sikap memberi penghormatan terhadap pendapat, perasaan, keyakinan, dan hak-hak orang lain meskipun ada perbedaan, ya. Jangan nantinya ada teman kita yang berbeda suku, dia memberikan pendapat, kita tidak menanggapi, itu nggak boleh, ya. Indonesia kaya akan suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama, ya. Di kelas kita ini juga terdapat berbeda-beda suku. Suku apa saja yang ada di kelas kita? Coba Dika. Batak, Bu. Suku Batak, Jawa. suku Jawa, coba Rangga. Batak di kelas kita ini terdapat bermacam-macam suku, ya. Dengan bermacam-macam suku, budayanya juga bermacam-macam. Kalau di kelas kita ini ada nggak yang, ya coba, perbedaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Kita syukuri apa nggak dengan perbedaan ini, kan? Ya. Kalau seandainya Allah memberikan upah kita di dunia ini sama, apa yang terjadi? Ya, kita tidak bisa membedakan mana adik kita, mana kakak kita, ya kan? Jadi dengan Allah menciptakan perbedaan di antara manusia, dengan itu Allah memberikan kelebihan masing-masing, ya kan? Seperti di Indonesia kita rata-rata warna kulitnya sama, tetapi ada juga warna kulit yang putih, ada warna kulit yang hitam, ya. Memiliki sikap saling menghargai atau toleransi dan menerima perbedaan adalah kunci rukun dan damai, ya. Dengan kita menghargai teman, menghargai orang lain, itu adalah kunci dari hidup rukun. Kalau kita tidak menghargai perbedaan, hidup di masyarakat kita tidak akan tercapai kerukunan atau kedamaian. Oke, kita lanjut. Menghargai perbedaan keyakinan, ya. Di kelas kita ada nggak yang berbeda keyakinan? Ada, Bu. Ada? Iya, di kelas kita berbeda keyakinan. Keyakinan apa saja nak yang ada di kelas kita? Agama, Bu. Iya, keyakinan itu adalah agama. Di kelas kita ada nggak yang berbeda keyakinan? Ada, Bu. Ada? Apa itu? Keyakinan apa saja? Keyakinan itu adalah agama, ya. Keyakinan itu sama dengan agama. Di kelas kita ada yang berbeda agama, nah? Ada yang berbeda agama di kelas kita? Ada? Tidak, ya. Di kelas kita semua ini pada saat ini semuanya adalah satu keyakinan. Tapi nantinya kalau kalian sudah SMP, SMA, bahkan kuliah, nanti kalian pasti memiliki teman yang berbeda keyakinan, berbeda agama. Di Indonesia ada berapa keyakinan anak-anak? Ada yang tahu? 6, ya betul. Apa saja itu? Coba Rizky. Apa? Islam. Yang kedua? Kristen. Kristen. Yang ketiga? Katolik. Katolik. Keempat? Buddha. Kelima? Hindu. Yang keenam? Buddha. Ya,
kita harus menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan kita ya. Jangan kita memaksakan kehendak kepada orang lain karena setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Menghargai perbedaan pendapat meskipun berbeda pendapat dengan kita harus tetap saling menghargai. Menghargai keyakinan orang lain, ya. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji. Kita tidak boleh mengejek atau menghina orang lain. Kalau ada di sebelah rumah kita atau di lingkungan rumah kita yang berbeda agama, kita tidak boleh mengejek. Kita tidak boleh menghindari. Bolehkah kita berteman dengan orang yang berbeda keyakinan? Boleh. Bolehkah kita makan bersama dengan orang yang berbeda keyakinan? Boleh. Boleh tidur bersama? Boleh. Yang tidak boleh itu ada satu apa itu, Mak? Yang berbeda yang tidak boleh itu adalah menjalankan ibadah dengan orang tersebut ya. Kalau dia dalam beribadah atau keyakinan itu tidak boleh kerjasama, misalnya hari ke gereja, hari ke tidak boleh. Selain itu boleh bekerja sama, boleh menghargai pendapat orang lain. Yang pertama tidak boleh mengaku ya. Yang kedua itu rukun. Itulah caranya untuk menghargai keyakinan orang lain ya. Yang pertama itu tidak boleh mengganggu agama lain ya. Hindari mengganggu teman saat sedang beribadah ya. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi di situ kita disuruh untuk beribadah ya. Jadi nanti kalau dia pasti tahun baru itu adalah hari raya orang Kristen, tapi kalau saat orang itu melaksanakan ibadahnya, kita tidak boleh ribut ya. Kita tidak boleh mengganggu ibadah orang lain ya. Berikutnya adalah hidup rukun ya. Hidup rukun dan saling menghormati adalah kunci persatuan dan kedamaian dalam masyarakat ya. Dengan hidup rukun kita akan mencapai negara yang adil, makmur, apalagi damai ya. Menghargai pendapat orang lain ya. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Coba Dipa. Mendengarkan. Rizky, bagaimana lagi cara menghargai pendapat orang lain? Tidak mencela. Menghargai pendapat orang lain dengan cara, jadi yang pertama adalah mendengarkan. Ya, mendengarkan saat teman berbicara dengan seksama, tunjukkan bahwa kamu menghargai pendapat mereka, tidak menghalanginya. Oh ya, menghargai pendapat mereka ya. Jadi saat teman berbicara kita harus dengarkan. Jangan berbicara kawan, kau juga berbicara. Jadi kalau teman kita berbicara, kita juga berbicara. Siapa yang mau mendengarkan. Jadi kalau kita mau didengar pembicaraan kita harus mendengarkan pembicaraan orang. Kalau kita mau dihargai pendapat kita harus juga menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak menghalangi. Biarkan teman menyampaikan pendapatnya tanpa gangguan. Jangan mengecek pendapat orang lain. Sakitlah hati kita saat kita berbicara dengan orang lain. Sakit ya. Yang ketiga adalah musyawarah. Musyawarah selalu selesaikan perbedaan pendapat dan musyawarah cari solusi terbaik dan bisa diterima oleh orang lain ya. Bagaimana caranya kalau kita misalkan di kelas memilih ketua kelas, si A suka ketua kelasnya yang dipilihnya si B,
yang lainnya memilih si C. Jadi bagaimana solusinya untuk menghargai pendapat ini, untuk menghasilkan hasil apa ini, hasil pendapat ini kita lakukan dengan cara musyawarah. Kita musyawarahkan siapa yang kita tunjuk keluar ke kelas. Jadi apapun dia hasil dari musyawarah kita itu, kita harus terima dengan lapang dada, dengan senang. Jangan nanti berbeda pendapat dengan kita tidak suka sama dia. Tidak boleh. Jadi apapun hasil keputusan musyawarah itu adalah hasil yang terbaik dan hasil yang diterima oleh semua orang. Manfaat saling menghargai. Ada yang tahu apa itu manfaat saling menghargai? Coba enggak? Menghindari perpecahan. Kita hidup rukun dan tentram. Siapa lagi? Menambah persaudaraan. Iya, melatih untuk apa? Meningkatkan persaudaraan. Siapa lagi? Satu lagi. Ada yang tahu apa itu manfaat saling menghargai? Fajri, apa lagi nak? Melatih diri untuk saling menghargai. Iya, melatih diri untuk saling menghargai. Inilah dia manfaat saling menghargai ya. Yang pertama adalah melatih diri untuk saling menghormati. Yang kedua meningkatkan rasa persaudaraan, menghindari perpecahan dan hidup rukun dan tentram ya. Itulah dia manfaat saling menghargai. Jadi kalau kita ingin hidup kita tentram, ingin hidup kita damai, menghindari perpecahan di antara saudara kita, untuk berarti kita harus melatih diri untuk saling menghargai ya. Itulah tadi manfaat saling menghargai. Sekarang mari kita nyanyi bersama ya. Nyanyi bersama yang semangat. Coba 1, 2, 3. sesuai dengan arahan guru. Yang pertama ini adalah kelompok bernyanyi. Ini adalah kelompok menggambar, dan yang ketiga, kelompok ketiga adalah kelompok menulis, ya. Coba diperhatikan di sini KPD proyek kampanye saling menghargai dalam berpendapat, ya.
dengan minat kalian. Yang pertama, tugas dalam prakerjanya adalah pilih salah satu tugas di bawah ini ada sesuai dengan minat dan bakatmu. Di sini ada bikin kelompok bernyanyi. Yang kelompok bernyanyi isi dia di kelompok bernyanyi. Yang kedua adalah kelompok menulis. Kalian mengerjakan di LKPD bagian menulis. Dan yang ketiga adalah kelompok menggambar. Kelompok menggambar, kalian bikin gambar atau poster sesuai dengan materi kita, indahnya saling menghargai. Paham? Paham semua? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah mengerjakan proyek kampanye, saling menghargai dalam berpendapat, ya. Sudah tertera dia di dalam LKPD. Kalian tinggal mendiskusikannya. Yang berikutnya, mari kita simak video tersebut. Setelah kita simak video tersebut, kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Kalian simak videonya, setelah itu kalian kerjakan dan biar tahu kalian bagaimana yang dimaksud di dalam LKPD dan jawabannya ada di dalam video. Sekarang kita simak bersama. Menandasi membuat diskusi akan musyawarah pendapat dari forum. Gimana perasaan kalian? Pasti kebanyakan dari kalian merasa sedih dan kecewa. Oke, itulah tadi videonya telah kita pahami bersama-sama, ya. Telah kita cermati bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan tujuan proyek kita hari ini. Tujuan proyek yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah membuat produk yang bisa digunakan untuk kampanye kepentingannya saling menghargai perbedaan pendapat, ya. Jadi kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing apakah kampanye pentingnya saling menghargai pendapat. Tadi kan sudah kita nikmati videonya, kan? Telah kita simak videonya. Kriteria penilaian. Penilaiannya di sini telah kita bikin aspek yang dinilai adalah slogan, desain positif, pesan yang kalian buat nantinya. Di sini nilainya ada skornya, ya. Sekarang waktunya mengerjakan proyek atau diskusi kelompok. Sekarang Ibu persilakan untuk didiskusikan kelompok masing-masing. Udah siap semua? Kelompok menulis sudah siap? Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusinya, hasil karyanya. Yang pertama, kita persilakan kepada kelompok menulis untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Maju semua ke depan. Di sini. Ini dari kelompok menulis akan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Baca yang kuat. Dan selanjutnya adalah kelompok
kita ikuti sama-sama ya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, 1, 2, 3. Mari kita belajar keragaman budaya dari Indonesia dengan penuh seksama. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo belajar bersama. Mari kita belajar keragaman budaya seperti umum adat, tarian dan desa. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo kita sini. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah evaluasi pengalaman selama mengerjakan proyek ya. Di sini akan Ibu bagikan tugas pribadi. Cepat diselesaikan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Iya, terima kasih. Sekarang Ibu akan kumpulkan hasil videonya. Oke, masih semangat anak-anak? Masih semangat? Mari kita tepuk semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu saling menghargai adalah sikap memberikan penghormatan terhadap perbedaan yang ada ya. Yang pertama itu adalah menghormati perbedaan agama atau perbedaan keyakinan. Yang kedua menghormati perbedaan pendapat. Manfaat saling menghargai adalah kita akan hidup rukun, damai dan bahagia ya. Jadi mulai sekarang sampai ke selanjutnya kita harus menanamkan sikap saling menghargai dan saling menghormati ya. Sekarang bagaimana perasaan anak-anak ibu semua setelah melakukan atau mengikuti pelajaran hari ini ya. Sekarang ibu akan memberikan kertas. Ibu ingin kalian menempelkan di bagian perasaan yang kalian rasakan saat ini. Coba dari ujung. Oh, dari kelompok penyanyi duluan. Selanjutnya, ini teruskan. Oke, terima kasih